Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah Anda berada dalam situasi konflik di mana masing-masing pihak ingin menang, ingin didengar, dan tak seorang pun mau mengalah? Dunia hari ini memandang mengalah sebagai kelemahan. Tapi hari ini, kita akan belajar bahwa dalam terang firman Tuhan, mengalah justru adalah tanda kekuatan dan kedewasaan rohani. Kejadian pasal 13 ayat 8-12 menceritakan kisah Abram dan Lot. Ketika para gembala mereka berselisih karena tanah yang sempit untuk ternak yang besar, Abram yang lebih tua dan berhak memilih terlebih dahulu, memilih untuk mengalah dan memberi kesempatan kepada Lot memilih lebih dulu. Sebelumnya saya ingin menceritakan suatu kisah tentang 2 ekor kambing yang bertemu di jalan sempit. Di satu sisi jalan ada jurang dan di sisi lain ada tebing. Tidak ada ruang bagi mereka untuk berpapasan. Setelah saling menatap, satu kambing merebahkan diri, memberi kesempatan yang lain untuk berjalan melewati tubuhnya. Akhirnya keduanya selamat. Mengalah bukan berarti lemah. Mengalah dapat menjadi jalan keselamatan bagi semua. Mari lebih lanjut, kita belajar beberapa hal terkait hal ini. Hal yang pertama, mengalah bukan kalah tapi tanda kekuatan. Abram punya segala alasan untuk menuntut haknya. Ia lebih tua, pemimpin keluarga, dan yang menerima janji Allah. Tetapi saat pertengkaran mulai muncul antara para gembalanya dan gembala Lot, ia justru berkata dalam Kejadian pasal 13 ayat 8, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Disinilah kita melihat kerendahan hati sejati. Abram tidak terpancing untuk menunjukkan otoritasnya. Ia lebih memilih damai daripada harga diri. Inilah kekuatan iman, percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara, sekalipun ia harus mengalah. Dunia mengajarkan bahwa jika kita tidak melawan, kita akan diinjak. Tapi firman Tuhan mengajarkan sebaliknya. Sebagaimana firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 3 berkata, "Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Saat konflik datang di rumah, kantor, atau pelayanan, ujilah hati kita. Apakah kita lebih mementingkan ego atau damai sejahtera? Orang yang mengalah bukan orang lemah, tetapi orang yang percaya bahwa apa yang dari Tuhan tidak akan direbut manusia. Yang kedua, mengalah membuka jalan berkat. Abram tidak memilih tanah terbaik, tapi Tuhan memberkatinya lebih dari Lot. Ketika kita mengalah dengan hati tulus, Tuhan melihat dan memperhitungkan itu sebagai iman dan kepercayaan kepadanya. Lot memilih yang tampak terbaik di mata manusia, tanah di lembah Yordan yang subur seperti taman Tuhan pada ayat ke-10. Tapi keputusan itu justru membawanya dekat ke kota Sodom yang penuh dosa. Sementara Abram tinggal di tanah Kanaan yang tidak seindah itu. Namun disitulah Tuhan kembali mengulangi janjinya dan menyatakan berkat-Nya, sebagaimana dalam ayat ke-14 sampai ke-17. Mengalah bukan berarti kita rugi. Justru seringkali lewat kerelaan kita untuk mundur, Tuhan melangkah masuk dan menunjukkan bahwa Dialah sumber segala berkat. Apakah Anda sedang merasa dirugikan karena memilih damai? Ingat, Tuhan melihat hati. Berkat tidak ditentukan oleh posisi yang kita ambil, tapi oleh sikap hati yang berkenan kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Yang ketiga, mengalah menjaga hubungan. Surat Roma pasal 12 ayat 18 berkata, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Abram dan Lot adalah keluarga. Dalam konflik, seringkali yang paling rusak bukan aset,
tapi hubungan. Berapa banyak keluarga yang pecah hanya karena warisan? Berapa banyak jemaat retak hanya karena beda pendapat? Abram menunjukkan bahwa menjaga hubungan lebih penting daripada sekadar membuktikan siapa benar. Ia memilih untuk tidak bertengkar karena kasih kepada kerabatnya lebih besar daripada kekhawatiran akan kehilangan tanah. Kadang kita perlu bertanya, apa gunanya menang debat kalau kehilangan saudara? Kita dipanggil bukan untuk menjadi benar, tapi untuk menjadi serupa Kristus yang lebih memilih salib daripada mempertahankan haknya sebagai anak Allah. Seperti pasangan suami istri bisa selamat dari perceraian bukan karena tak pernah berdebat, tapi karena salah satu memilih mengalah untuk menyelamatkan hubungan. Yang keempat, mengalah membentuk karakter seperti Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5-8, Paulus berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Yesus adalah Tuhan, namun Ia tidak mempertahankan haknya. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan taat sampai mati. Mengalah adalah jalan yang Yesus tempuh demi kita. Jika kita sungguh pengikut-Nya, bukankah kita juga harus berjalan dalam jejak itu? Saat kita mengalah dalam kasih, kita sedang dibentuk, ego kita dikikis, kasih kita dimurnikan, dan kita semakin serupa dengan Kristus. Ini bukan jalan mudah, tapi inilah jalan yang menyenangkan hati Bapa. Bayangkan Yesus saat disalib. Ia bisa saja memanggil bala tentara sorga untuk membela dirinya, tapi ia tetap diam dan menyerahkan segalanya kepada Bapa demi keselamatan kita. Saudaraku, jangan takut mengalah. Mengalah bukan berarti Anda kalah, tetapi menunjukkan bahwa Anda memiliki kasih, hikmat, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dunia mungkin tidak menghargainya, tapi Tuhan sangat menghargai hati yang tunduk dan rendah hati. Mari kita renungkan, di mana kita perlu mengalah hari ini, dalam keluarga, pekerjaan, atau di gereja. Pilihlah jalan kasih, karena disitulah berkat dan damai Tuhan mengalir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.